logonya jadi beda. Udah gitu. Nggak keluar lagi. Kebiasaan saya, ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Kali ini kami akan mereview sebuah Daihatsu Sigra. Ini adalah tahun yang 2019, versi yang manual dan tipenya M. Dan setelah nonton, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video kami agar bisa terus berkarya untuk Sobi. Kita langsung mau lihat di bagian depan dari Daihatsu Sigra tipe M keluaran tahun 2019 ini ada apa aja. Kita mulai dari bagian lampunya dulu, Sobi. Nah, untuk bagian lampu depan, lampu bawaannya ini tuh sebenarnya masih halogen gitu. Kemudian lampu sen juga masih bohlam, ya. Lampu senja juga masih bohlam. Tapi oleh si pemilik mobil ini sekarang, ini tuh udah diganti. Jadi lampu senjanya sama headlamp utamanya tuh udah diganti pakai yang LED. Dan ini lampunya keren, terang banget. Terang banget. Iya, dan warnanya juga keren ya. Dan ini masangnya ini gampang. Karena lampu ini tuh cuma plug and play, jadi Sobi bisa copot pasang sendiri itu di rumah, nggak perlu repot-repot ke bengkel, bayar jasanya, itu nggak usah. Ini lampunya keren banget. Nah, kemudian untuk fog lamp belum ada di tipe M ini, tapi kalau di tipe yang di atasnya, di varian yang 1200 cc itu udah ada fog lampnya. Apalagi lagi yang bagian depannya pun ya, kalau untuk di atasnya yang tipe 1200 itu udah ada chrome-nya di sini, di grill ya. Ya, di grillnya, jadi kayak kumis gitu, lumayan keren sih. Untuk grill bagian depan yang sebelah sini nih, ini masih warna hitam dan ini hard plastik ya, hard plastik, belum ada elemen chrome, tapi memang sudah bentuknya sih sudah keren lah, sudah kekinian. Ini edgy, jadi agak sporty gitu ya. Kalau di bagian depannya ini tidak ada sensor parkirnya, jadi ya kalau misalnya mau ya harus nambah sendiri mungkin Sobi. Kita lihat bagian samping. Di bagian sampingnya kita bisa ngelihat yang pertama kelihatan dulu nih Sobi, lampu spion. Lampu spionnya ini masih manual ya, jadi belum lipat elektrik, belum auto retake juga, masih warna body, tidak ada lampu sennya. Kemudian, nah di sini ada talang air nih Sobi. Ini talang air itu sebenarnya dipasang sama pemiliknya. Jadi kalau asli bawaannya ini tuh masih polos. Jadi tambahan. Ini adalah tambahan. Gitu. Apalagi Dan dari untuk pintunya, untuk knopnya atau gagangnya ini sewarna body dan ini masih manual pakai kunci, emang belum kilas ya. Ini masih belakang juga sama. Dan untuk bannya, ini profilnya 175 65 ring 14 dan sudah dapat bawaan asli ini untuk cover velgnya. Ya, ini mungkin ada aksen angin seperti di sini gitu ya. Jadi itu untuk sampingnya memang gak banyak yang bisa dibahas, dari spion semuanya masih standar. Nah, kemudian untuk mobil ini mempunyai dimensi panjang 4,070 meter. Dan ground clearance-nya 180 mm Sobi. Jadi ini lumayan cukup tinggi sih sebenarnya. Jadi dari samping itu aja, sekarang kita pindah ke belakang. Kita lihat bagian belakangnya. Dari atas nih sudah ada antena yang model short bolt ya di atas. Nah, ini tail spoiler, tapi sebenarnya ini body sih. Bahannya bahan body nih. Body menyerupai tail spoiler jadi. Ada washernya untuk wiper di bagian belakang ya, tapi di sini belum ada defogger nih Sobi. Nah, kamera mundur ini tambahan dari pemiliknya. Untuk sensor parkir ada 2 titik, ini bawaan dari Sigranya. Apalagi dah? Nah, untuk di belakang itu di bagian lampu ya, untuk baik lampu rem, lampu mundur maupun lampu sennya itu masih bohlam ya, kiri kanan. Nah, kemudian kalau dari belakang ternyata ada penampakan ini nih. Nah, ini adalah mud flap atau beberapa juga bilang ini mud guard ya. Ini untuk melindungi saat hujan dari percikan atau cipratan hujan ataupun lumpur. Iya. Ini kalau misalnya tidak ada atau Sobi nggak pasang, bisa tuh ada kayak di sini nih Sobi, di garis sini tuh kayak garis-garis kena cipratan terus kayak beret. Nah, ini lumayan buat menahan itu, dan ini adalah tambahan, jadi aslinya tidak ada, ini tambahan dari si pemilik untuk mud flap ataupun mud guardnya. Soalnya kan kalau lumpur kan memang agak banyak kerikilnya gitu kan. Ya, nah, itu kalau pagi hujan. Kita ngeliat mungkin di bagian belakang langsung aja bagasi sekalian. Nah, seluas apa? Ada luasnya nih. Ini sudah ada pegasnya Sobi, jadi biar nggak capek ngangkatnya.
otomatis Nah. ke sana. Ini covernya nih buat melindungi barang-barang biar nggak ngelukain bodinya, biar nggak baret-baret. Iya. Nah, Wah, ini lumayan lega. lega karena kursi ketiga dilipat. Dilipat. Iya, dan Betul. ini buat koper gede muat banget. Iya, ya. muat. Kalau biasa taman bermain juga bisa masukin sini ya, taman safari gitu. Ini ada hammock buat tidur siang. Ah, bukan ya? Bukan, ini untuk jaga biar barangnya Biar nggak barang nggak mundur ke belakang Iya. atau nabrak belakang. Tapi kalau di belakang sebenarnya nggak Agak banyak. sepi. Iya. paling Lampu nggak ada lampunya. lampu nggak ada. Terus nggak ada soket. Tempat dongkrak nggak ada. Soket ataupun apa Kaitan. nggak ada. Kaitan juga nggak ada. Heeh. Dia adanya ada cup holder 2 buah kanan kiri dan tempat penyimpanan. Ini sebenarnya untuk penumpang di baris 3. Ya betul. Nah, Untuk untuk di ban bawahnya- serep juga ini harus dari kolong ya. Oh Kolong. iya, dia nggak disimpan di sini. Nggak disimpan di Jadi sini. dari Ini- bawah. Ini nggak bisa diapa-apain sih. Tapi udah rata. Bodi Nah, lumayan. ini rata nih, jadi Ah. nggak perlu terlalu ngangkat, bisa Ya. digeser langsung. Betul. Rata bodi. Ini mau dibuka. Yuk kita buka. Nah, Nah, ketika ini dibuka. kalau dibuka jadinya segini. Iya, jadi sempit ya. Sebenarnya ini buat koper kecil pun ini nggak muat, paling ransel ya. Karena kalau koper kecil di atasnya nih pasti kena nih. Ya kalau buat belanja-belanja ke pasar atau ke mall masih bisa lah, taruh-taruh sayur di sini. Iya betul. Jadi kalau mau bawa barang, memang ininya harus dilipat Sobi. Nah, mending kita lihat bagian depan kali ya. Ya, biar kelihatan kayak apa luasnya seperti apa di dalam. Yuk, Ya. langsung ke interiornya. Bentar, mending kita bahas mesinnya langsung. Oke, mesin Beresin dan mesin. Pak. Ini tuasnya, kayak keras ya, jadul. Ini ditarik. Nah, tangki bensin nggak ada di sini, di belakang Sobi di sini. Tarik. Kita lihat jeroannya. Ini tuasnya di sini ya Sobi. Iya. Enteng sekali. Enteng ya. Kalau kata tadi nggak kayak Fortuner. Kaitkan di sini ada tanda panahnya. Si standar. Oke, ini mesinnya 1000 cc nih, kecil ya, jadi agak kosong-kosong nih di sini. Tapi kalau kita lihat dulu bagian atasnya ini peredam udah ada nih, lumayan. Ini cat warna bodi ya? Belum. Belum ya? Oh, karena silver jadi mirip, Sobi. Nah, kita lihat untuk jeroannya sendiri. Ini kapasitas mesinnya 1000 cc, 3 silinder DOHC. Tenaga maksimumnya 67 horsepower aja dengan torsi maksimum 89 Nm. Nah, ini jenis transmisinya manual 5 percepatan ya, Sobi. Kita lihat bagian dalamnya yuk. Kita lihat interiornya kayak gimana. Karena panas, kita nyalain mesinnya dulu ya. Nah, Sigra ini kuncinya masih pakai kunci manual, tapi ini udah diganti sama pemiliknya. Logonya jadi beda. Udah gitu. Nggak keluar lagi. 2 hours later. Kunci model lipat. Setirnya ini masih standar, tapi sama si pemilik udah dilapisin sama cover. Jadi di genggamnya tuh lebih tebal, lebih mantep ya. Fitur di setir masih polos, nggak ada fitur apa-apa ya. Kalau Sobi mau fitur tuh, Sobi bisa ambil yang mereknya jangan logo yang ini, logo yang satunya, kembarannya. Itu dapat. Untuk pengaturan setir Belum ada deh, Pak. iya, ini belum ada. Jadi kursinya harus diatur buat maju mundur nih. Kemudian di sini speedometer ya. Sobi bisa lihat semuanya masih analog dengan warna yang lampunya oranye gitu, dan ada MID kecil untuk menampilkan konsumsi bahan bakar, bensin, dan juga odometer. Nggak terlalu banyak sih. Sekarang kita pindah ke bagian samping, door trim. Material masih hard plastik semua. Ini handle pintu juga warnanya masih warna body, belum ada krom-kroman. Power window yang otomatis hanya di bagian pengemudi saja. Di bagian bawah sudah ada ruang penyimpanan cup holder untuk 3 buah cup holder. Nah, 1, 2, 3. Kemudian di bagian sini masih polos nih Sobi nih. Sini kamera, lihat sebentar. Nah, ini masih polos. Ini ada lokasi buat dami-damian sih sebenarnya. Di sini ada ruang penyimpanan, bisa nyimpan uang juga nih. Uang setoran ya. Nah, di dashboard materialnya juga masih perkusi, hard plastik semua ya. Kemudian di sini kita lihat di bagian entertainmentnya, si Sigra tipe M bawaannya aslinya itu sebenarnya masih yang audio single din. Jadi belum seperti ini. Nah, ini tuh udah diganti nih sama si pemiliknya. Jadi layar touchscreen. Dan ini cukup keren. Kita lihat ya, ada apa aja. Ada speedometer lo tadi. Iya, tadi ada speedometer ya.
kayak tachometer. Lengkap. Nah, udah touchscreen Sobi. Bisa nonton YouTube di sini, bahkan ada Play Store-nya. Cakep nih audionya. Sekarang kita pindah ke bagian bawahnya ya. Di sini ada ruang untuk cup holder, untuk AC, masih sistem kompor, puter-puterannya semua. Ini juga sama nih untuk pengaturan udara keluar masuk. Dan ini di persneleng, ini posisi persneleng ini tuasnya nih mengingatkan saya sama kayak CR-V, Alphard gitu. Ini ada di sini. Jadi walaupun ini LCGC tapi rasanya mobil mewah. Oh iya, satu lagi nih. Ini juga ada kamera mundur ya, Sobi bisa lihat. Nah, layarnya cukup besar. Cakep nih. Nah, kemudian kita pindah. Di sini ada ruang penyimpanan juga kecil. Dan di sini ada untuk power outlet. Bagian sininya kosong, jadi kaki bisa sampai begini nih Sobi. Bisa santai ya. Ini adalah tuas rem tangan nih. Khasnya Sigra dan Calya ada di sini posisinya. Di sini tidak ada ruang penyimpanan, tapi dikasih material fabric. Mungkin bisa buat anak kecil duduk di tengah ya. Ini ada armrest, bahan fabric juga, tapi ini bisa berdiriin. Jadi anak kecil bisa duduk di sini, nyandar ke sini kali ya. Ini walaupun kecil setipis apa, walaupun nggak safety sih. Ya kalau mau aja, kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya kan nggak maksa ya Sobi. Kameramen bawel. Nah, kemudian di sini untuk sabuk pengaman sudah ada. Dia sabuk pengamannya sudah 3 titik, walaupun belum bisa di-adjust. Fix sistemnya. Tidak ada handle tangan di bagian pengemudi. Sun visor polos, nggak ada vanity mirrornya, lampu juga nggak ada. Lampunya cuma ada di sini di tengah. Untuk kaca spion tengah, belum auto dimming, belum juga day night view. Dan ukurannya nggak terlalu besar, menandakan bahwa kita tuh jangan sering-sering melihat ke belakang, kita harus memandang jauh ke depan Sobi, gitu. Bijak ya Niko ya? Bijak. Ini lampu masih kuning artinya hati-hati. Bercanda. Ini juga sama, masih polos, nggak ada ininya vanity mirror ataupun lampu. Kemudian kita pindah ke glove box di sini. Kaki kameramen penuh, ini tandanya kapasitasnya besar, tapi belum soft opening. Di bagian depan cukup itu. Di sana juga sama, ada ruang penyimpanan untuk cup holder dan ada speaker di kanan dan di kiri. Untuk airbag tipe ini belum ada airbag. Kita pindah ke baris 2. Nah, di baris kedua ini dari sisi kita lihat ruang kaki. Ruang kakinya lumayan Sobi. Tinggi saya belum bertambah dari dulu, masih tetap 165 cm. Ruang kakinya 10 jari, bahkan kaki juga masih bisa nyelip posisinya. Jadi cukup enak posisi duduk. Ruang kepala masih cukup oke buat saya yang tingginya 165 nih, masih segini, masih 5 jari, 7 jari. Bisa dimaju mundurin nggak? Kursinya ini bisa dimaju mundur juga. Nah, ini mentok paling maju nih. Ruang kaki aja masih 5 jari, jadi masih nyaman. Sedangkan untuk pengaturan kursi bisa direbahkan mentok kayak gini. Ya masih cukup nyaman sih. Oke lah. Kursi oke. Dapat headrest juga nih. Dan bisa di-setel. Walaupun bagian tengahnya nggak ada headrest. Nggak ada armrest juga, tapi masih oke. Pintu door trimnya sama, masih hard plastik. Ada cup holder nih di sini di atas. Di bagian bawahnya nggak ada cup holder ya. Di sini aja, sama di sini ada ruang penyimpanan kecil. Kemudian ada speaker juga. Nah, di bagian depan nih ada power outlet nih, lumayan nih. Jadi penumpang tengah bisa ngecas, nggak harus colok-colok ke depan. Ini juga cukup ini ya, cukup rata ya. Jadi penumpang di bagian tengah tuh kakinya bisa di sini. Kemudian, nah ini nih, Calya Sigra tuh ini nih. Mereka tuh bukan AC ya, jadi mereka tuh nyebutnya blower. Jadi ini tuh buat mengalirkan AC dari depan, disedot ke sini, kemudian dialirkan ke penumpang belakang lewat sini nih. Apakah ini dingin? Tergantung sih. Kalau siang-siang kayak gini di Jakarta menurut saya sih nggak terlalu dingin, biasa aja. Mungkin kalau di puncak atau di mana mungkin dingin, mungkin nggak terlalu, tapi pasti karena bukan AC. Balik lagi, di sini sudah ada pegangan tangan juga. Lampu masih kuning, masih bohlam. Sabuk pengaman sudah ada.
walaupun fix, nggak bisa di-adjust untuk penumpang kanan dan kiri. Untuk penumpang bagian tengahnya ini juga dapat sabuk pengaman nih Sobi. Tapi dia tuh sistemnya cuma 2 titik, jadi hanya untuk mengikat di bagian perutnya aja. Jadi mengamankan perut Sobi dari benturan. Ya, ini di sini baris tengah seperti ini. Kita pindah ke baris ketiga. Di sana sudah ada rekan kita. Untuk bukanya, one touch tumble. Iya, praktis. Silahkan, baris 3. Yes, saya kebetulan udah di sini dari tadi ya, dengerin Niko ngomong. Ini adalah area baris belakang yang paling penuh belas kasihan di sini ya, karena sempit banget ya. Niko enak tadi ngomong 10 jari di depan, saya di sini nggak dapat jari apa-apa. Lihat kaki saya tuh sebenarnya harusnya begini. Dengkul yang ini mentok dong, sini masuk. Nih, ini segini nih dengkul yang mentok nih, nabrak. Jadi belas kasihan perlu minta yang depan untuk maju dikit. Maju dong. Nah, segini baru ada kehidupan di sini ya. Jadi kayaknya ini area yang cocoknya untuk anak kecil. Jadi mereka pasti kalau anak kecil di sini lebih muat. Untuk dewasa agak sempit aja, atau ini harus maju. Kemudian di area belakang yang bisa kita bahas adalah di sini sudah ada seat belt 2 titik ya. Tapi ini memang untuk cover di area perut. Ya, connect ke sini. Ya lumayan lah kayak rasanya naik pesawat gitu ya. Jadi kalau maju perutnya yang ketekan ya, paling muntah-muntah dikit gitu. Tapi untuk headrest ini belum ada di belakang. Ya, jadi safety-nya cukup kurang ya, bukan cukup kurang ya, safety nggak ada headrest-nya. Dan untuk area kepala atas ini lumayan lah, dia 5 jari. Tinggi lu berapa? Tinggi saya sampai saat ini 171. Wah, enggak juga ya, lumayan karena dia turun ya ke belakangnya ya, bodinya agak turun ke belakang, jadi belakang memang agak sempit lagi. Ini mendingan buat anak kecil. Nah, tapi sudah ada tadi ya, dari kita bahas belakang ada penyimpanan nih, buat botol bisa, cup bisa, ataupun penyimpanan di sini buat handphone. AC ngandelin dari depan, jadi belakang udah nggak ada AC lagi. Untuk pegangan tangan juga cuma sampai yang di tengah baris kedua, di sini nggak ada, bersih. Jadi lagi-lagi mendingan buat anak kecil aja yang di belakang, atau dilipat buat taruh barang lebih luas jadinya. Atau itu buat Sobi, teman yang dikucilin ya. teman yang dikucilin atau yang nggak banyak diajak ngobrol, taruh di belakang aja. Paling itu untuk baris ketiga. Kita coba driving experience-nya. Mobil dengan tenaga 1000 cc. Bukan tenaga ya, mesin 1000 cc, tenaganya 67 horsepower dan torsinya 89 Nm. Coba kita gas. Iya, tarikannya juga memang sebanding sama tenaga dan torsinya. Tetapi mobil ini juga bobotnya tuh nggak nyampe 1 ton Sobi, cuma 900-an kilogram. Jadi walaupun tenaganya nggak terlalu besar, tapi karena bodinya yang cukup ringan, jadi ya masih agak lumayan kalau penumpangnya nggak banyak. Beda cerita kalau ini mobil tuh diisi sama berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Mobil ini penggeraknya rodanya depan lagi. Jadi kalau dibawa ke tanjakan dengan 7 penumpang, nah di situ pasti bakal berasa kalau kekurangan tenaga gitu. Nariknya tuh pasti bakal berat banget. Kalau untuk bantingan atau suspensi, mobil ini kalau menurut kami agak keras ya suspensinya. Sedangkan kalau untuk body roll ya lumayan berasa sih, lumayan berasa body rollnya. Jadi alangkah baiknya kalau Sobi bawa mobil ini tuh santai-santai aja, nggak usah yang terlalu ngebut ugal-ugalan gitu, karena nanti penumpang bisa mabok di dalam Sobi, ngebut belok-belok gitu ya, tarik segala macam itu mabok. Jadi santai aja. Kenapa? Ya mobilnya juga cc-nya juga seadanya. Kalau untuk kekedapan nggak terlalu kedap juga sih. Jadi kayak tadi ada motor di luar lewat tuh masih kedengeran cukup jelas. Suara mesin juga. Suara mesin kedengeran sih ini sampai ke dalam, apalagi kalau lagi digas. Ya, jadi itu masih kedengeran cukup jelas. Suara putaran roda juga kayak agak kedengeran ya yang depan. Nah, ini kita coba nih. Ada turunan yang agak dalam. Mobil ini punya ground clearance-nya 180, jadi masih cukup aman sebenarnya buat melahap jalan bergelombang jelek atau kayak gini juga ini masih cukup oke. Nah, tapi di sini berasa nih suspensi yang kerasnya tuh berasa nih. Mungkin kalau diisi full 7 orang baru berasa agak
empuk kali ya, mungkin. Mati Sobi, ya ampun. Kebiasaan bawa Matic dikasih manual dia mati. Maaf Sobi, SIM-nya baru jadi. Nah, terus ini mobil kan bawaannya itu head unitnya single din ya, yang tipe M ini. Cuma kan sama pemiliknya udah diganti nih, dengan jadi yang ada touchscreen-nya. Ini udah ada ininya juga nih, Sobi bisa lihat tuh. Jadi kalau mau lihat Maps Google ya, Maps itu udah ada di sini, dan ini cukup besar ya. Ini berapa inch ya ini ya? 7. Oh ya, ini 7 inch nih. Jadi udah nggak perlu buka-buka HP lagi digantung di sini atau di mana. Lihat ini aja udah jelas. Ini boleh nih pakai yang ginian nih. Ya, secara overall sih cukup oke. Posisi duduk, sayangnya ini ya, karena si setirnya ini nggak bisa disetel naik turun maju mundurnya tuh, tilt teleskopiknya kan nggak ada. Jadi bener-bener kita harus nyocokin tuh sama ini kursinya. Jadi kita harus set kursinya tuh ya senyamannya kita gitu. Jadi sebelum jalan ya kita atur-atur aja nih kursi nih. Padahal kalau sengaja dikasih tilt lah itu bakal lumayan gitu loh. Mungkin kalau dikasih tilt harganya bakal jadi nambahnya lumayan juga, ya nggak tahu juga sih. Kebiasaan saya ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Harga baru Daihatsu Sigra dimulai dari 119 juta sampai 162 juta rupiah. Dan harga unit yang kami review saat ini adalah 85 sampai 100 juta rupiah. Untuk pajaknya, mobil ini tergolong cukup murah Sobi, hanya 1,8 juta per tahun. Kesimpulan dari kami Trends Auto, mobil ini adalah mobil pilihan untuk Sobi yang mengutamakan ruang yang cukup luas untuk keluarga. Namun, dengan harga yang cukup pantas dan juga memiliki brand ternama maupun after sales yang baik. Untuk fiturnya masih tergolong minim, karena ini memang sebuah LCGC. Mungkin cocok untuk Sobi yang suka modif-modif standar seperti mobil yang kami review saat ini. Tenaganya pun lebih cocok untuk di dalam kota, dan bukan untuk kebut-kebutan Sobi. Kalau kebut-kebutan nanti ditangkap polisi loh. Sekian dulu video review dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang, karena orang yang pemaaf pasti bahagia hidupnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.